Pastor Piket, Krina Pastor, Krina Tumue Sinihamatikan. Iga tagang kami menjual-jual di Baskar Handung Krina. Istasi Santa Elizabeth Martingging, Wasi Paroki Tiga Terkat. Ibas perayaan pumas-masun gereja bujur mendibata singgung ngarak-ngarak piket. Krina Pastor, Rasa Krina, temui kami sehuinganeda. Ada puluh menunggu kita berdarianda menghuli ke di Batanta Rastangas Kabanta pemerintah sada gereja baru Ustasieda arkitektur tanda kriahan raskamatan kami indeskan kami merudau sebejile rasmeri meda manpikir belin harapan kami meriah bin ukur pikir ngalukan sana. Pastor Pikep Ras Krina kam pastor kami bagepe Krina temue sini hamati kami. Mari bengkat kita dengan perayaan guna teruskan krihanta ibas lias ate Tuhan.
tua kita kerina nande bapak mulia berikut tua sama kerina sampai siang sejarah berdirinya Gereja Katolik di Desa Martingling. Gereja Katolik di Martingling dirintis dan dikembangkan oleh Pastor Licinius Pastor OFMK bersama beberapa tokoh umat Katolik Tanjung Rawa Tigenreket, dan pada waktu itu yang mewakili adalah Bapak Semangat Sembiring dan Bapak Paulus Sitepu. Kerjasama mereka dimulai pada tahun 1980. Pastor Lisi memperkenalkan Gereja Katolik kepada siswa-siswa asal Martingling yang mengenyam pendidikan di SMA Katolik Kabanjai. Sementara Bapak Semangat Sembiring dan Bapak Paulus Sitepu menceritakan tentang Katolik kepada beberapa masyarakat Martingling. 2 tahun kemudian, yakni tahun 1982, berdirilah Gereja Katolik Stasi Martingling. Bapak Prata Pranginangin menjadi porhanger pertama Gereja Katolik Stasi Martingling dengan jumlah umat yang pertama sebanyak 15 kakak.
Atas izin pihak sekolah SD Impres 045958 Martingding, umat menggunakan salah satu ruangannya sebagai tempat beribadah untuk sementara waktu. Pendampingan berkelanjutan tetap diberikan kepada umat Katolik Martingding, dan paroki Kabanjahe mengutus Bapak Marinus Tarigan dan kemudian dibantu oleh Bapak Jun Martin Ginting untuk mendampingi umat Katolik di Martingding. Dan pada tahun 1982 umat berinisiatif memberi lahan Bapak Semangat Sembiring yang berada di perladangan Zuma Lepar. Dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, umat membangun gereja dengan ukuran 10 kali 20 meter dengan bahan seadanya, yaitu dinding bambu beratapkan seng serta berlantaikan tanah. Sakramen baptis yang pertama di Gereja Katolik Stasi Martingding terjadi pada tahun 1982, dan pada tahun 1983 terlaksana baptisan kedua, dan keduanya dilayani oleh pastor misi. Pada tahun 1985 Bapak Prata Perangin Angin pindah dari Martingding. Jabatan sebagai Porhanger kemudian diserahkan kepada wakil Porhanger, yaitu Bapak Jasmin Girsang. Bapak Jasmin Girsang memimpin stasi Martingding hingga tahun 1987. Tahun 1987 sampai 1992 Bapak Pinta Singarimbun menjadi Porhanger stasi Martingding. Serta pada masa kepemimpinannya umat Katolik bertambah dari 15 kakak menjadi 55 kepala keluarga. Pada masa kepemimpinannya, umat Katolik adalah tetap menjadi prioritas dan bertanggung jawab ikut untuk mengembangkan bagaimanapun caranya mereka tetap bersatu untuk mengembangkan agama Katolik. Serta periode 1992 sampai 1995 Bapak Mahidin Perangin Angin menjadi Porhanger. Selanjutnya periode 1995 sampai tahun 2000 Bapak Dalam Karogaro menjadi Porhanger stasi Martingding. Beliau bahkan terpilih lagi sebagai Porhanger untuk masa bakti 2000 sampai 2005. Pada tahun 2000, Gereja Martingding direnovasi oleh militer Indonesia melalui program AMD atau ABRI Masuk Desa. Jumlah umat semakin bertambah menjadi 55 kakak. Tahun 2005 sampai 2010, Bapak Suharta Sembiring yang bertugas sebagai Porhanger. Jumlah umat berkurang menjadi 49 kakak. Dan tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Sinabung. Warga desa Martingding diungsikan oleh pemerintah Kabupaten Karo selama 1 bulan ke Kabanjahe, tepatnya di Jambur Guru Pulungan. Setelah pulang ke desa Martingding, situasi saat itu masih kondusif. Maka umat Gereja Katolik stasi Martingding melakukan pemilihan Porhanger baru, yaitu Bapak Suharta Sembiring
kembali terpilih menjadi Porhanger hingga tahun 2015. Pada periode tersebut, umat berpindah-pindah tempat pengungsian akibat erupsi Sinabung yang berkepanjangan. Warga desa pernah mengungsi selama 3 minggu di Tiganreget. Kemudian pindah ke Tiga Binangan. Di sana tinggal selama 8 bulan. Lalu kembali ke Mardingding. Tahun 2015, masa Bapak Disman Singarimbun menjadi Porhanger Stasi Mardingding. Namun tak lama kemudian Gunung Sinabung kembali erupsi. Warga desa Mardingding kembali diungsikan ke desa Tanjung Belang. Di sana mereka tinggal kurang lebih selama 1 bulan. Pemerintah kemudian memindahkan kembali warga Trongpreng. Selama di pengungsian, umat tetap teguh dalam imannya. Pada hari Minggu, umat bergabung dengan umat Katolik setempat dan mendirikan gereja sementara untuk beribadat di posko pengungsian. Serta tahun 2018, posko Trongpreng yang disebut Gudang Konco dibubarkan oleh pemerintah. Sebagian warga tinggal di Huntara atau hunian sementara, yang lain mengontrak rumah seputaran Kecamatan Tiganreget. Serta tahun 2019, umat Katolik Stasi Mardingding kembali beribadah di rumah umat di desa Mardingding. Serta tahun 2020, jabatan Porhanger Bapak Disman Singarimbun kembali terpilih sebagai Porhanger hingga tahun 2025. Pada tahun 2023, umat Katolik Stasi Mardingding yang didukung oleh DPPH Paroki Tiganreget sepakat membeli tanah untuk pembangunan gereja. Stasi membeli sebidang